Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pelaksanaan pembelajaran ilmu sosial terpadu. Sebelum itu, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irsyad dengan NIM H0525329 dengan memenuhi mata kuliah konsep dasar IPS SD yang diampu oleh Ibu Tuti Alawiyah SPD MPD. Sebelum itu, mari kita mencari tahu apa itu ilmu sosial terpadu. Pembelajaran IPS terpadu adalah pendekatan interdisipliner yang artinya tidak hanya membahas satu cabang ilmu sosial, tetapi menggabungkan beberapa bidang sekaligus, seperti sejarah, geografi, ekonomi, politik, dan sosiologi agar lebih utuh. Konsep-konsep dari tiap bidang kemudian dihubungkan, sehingga siswa tidak melihat IPS sebagai mata pelajaran terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Selain itu, pembelajaran ini relevan dengan kehidupan nyata. Materi yang diberikan dikaitkan langsung dengan masalah sosial di sekitar siswa, sehingga mereka lebih mudah memahami teori sekaligus mengingatkannya dengan pengalaman sehari-hari. Yang kedua ialah tujuan pembelajaran IPS terpadu. Nah, tujuan utama dari pembelajaran IPS terpadu ada 3. Yang pertama, memahami fenomena sosial, yaitu membantu siswa menjadi lebih peka terhadap peristiwa-peristiwa sosial di sekitar mereka, baik di sekolah, lingkungan rumah, maupun masyarakat luas. Yang kedua, melatih berpikir kritis. Karena siswa melihat suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang ilmu sosial, mereka terbiasa untuk tidak hanya menerima informasi, melainkan juga menganalisisnya dengan mendalam. Dan yang ketiga, membentuk sikap sosial positif. Melalui kegiatan pembelajaran, siswa diajarkan untuk menghargai perbedaan, menumbuhkan empati, serta meningkatkan kepedulian sosial. Hal ini sangat penting agar generasi muda mampu hidup dalam masyarakat yang majemuk. Nah, selanjutnya karakteristik pembelajaran IPS terpadu. Pembelajaran IPS terpadu memiliki 4 karakteristik penting. Yang pertama, holistik, yang artinya materi dilihat sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan bukan terpecah-pecah. Yang kedua, bermakna, yaitu pembelajaran dirancang agar memberikan pengalaman yang dekat dengan kehidupan siswa sehingga mudah diingat dan diterapkan. Dan yang ketiga, kontekstual, yang artinya topik yang dibahas selalu dikaitkan dengan masalah nyata yang sedang terjadi dan bukan hanya teori di buku. Dan keempat, berpusat pada siswa, yang dimana guru berperan sebagai fasilitator, sedangkan siswa lebih aktif dalam proses belajar, seperti berdiskusi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya ialah prinsip pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya, ada 3 prinsip penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, keterpaduan konsep, yaitu materi dari berbagai cabang IPS harus dipadukan secara sistematis dan logis. Dan kedua, relevansi dengan kehidupan, yang artinya setiap topik yang diajarkan perlu dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari siswa, sehingga terasa nyata dan bermanfaat. Dan ketiga ialah aktivitas siswa, di mana siswa tidak hanya pasif mendengarkan, tetapi diberi kesempatan untuk eksplorasi, diskusi, dan pemecahan masalah, sehingga pembelajaran menjadi lebih hidup dan interaktif. Materi selanjutnya ialah model dan strategi. Dalam penerapannya, guru dapat menggunakan beberapa model dan strategi pembelajaran. Yang pertama ialah tematik, yaitu pembelajaran dikaitkan dengan tema tertentu. Misalnya tema lingkungan yang bisa membahas aspek geografi, ekonomi, maupun sosiologi secara bersamaan. Yang kedua ialah problem based learning
atau pembelajaran berbasis masalah, di mana siswa diberikan masalah nyata yang kemudian dianalisis dan dicari solusinya menggunakan konsep-konsep ilmu pengetahuan sosial. Dan ketiga, cooperative learning, yaitu pembelajaran berbasis kerjasama, di mana siswa belajar dalam kelompok, saling bertukar ide, berdiskusi, dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas. Dan dengan strategi ini, keterampilan sosial siswa juga semakin terlatih. Materi selanjutnya ialah langkah-langkah pelaksanaan. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran IPS terpadu terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama ialah perencanaan, di mana guru memilih tema yang sesuai, menyusun tujuan pembelajaran, menyiapkan bahan ajar, dan merancang kegiatan belajar. Tahap kedua, pelaksanaan, yaitu proses belajar mengajar di kelas yang dilakukan dengan metode aktif, misalnya diskusi, studi kasus, presentasi, atau simulasi. Tahap ketiga ialah evaluasi, di mana guru menilai hasil belajar siswa. Dan evaluasi tidak hanya menilai aspek kognitif atau hasil akhirnya, tetapi juga sikap, keterampilan, dan proses partisipasi siswa selama pembelajaran berlangsung. Selanjutnya ialah kelebihan dan kekurangan. Pembelajaran IPS terpadu memiliki kelebihan sekaligus kekurangan di dalamnya. Keunggulannya antara lain, materi yang diberikan lebih relevan dengan realitas sosial, lebih menarik bagi siswa karena dekat dengan kehidupan mereka, serta mampu melatih keterampilan berpikir kritis dan analisis. Namun ada juga kekurangannya, yaitu guru harus menyiapkan perencanaan yang sangat matang agar pembelajaran bisa berjalan efektif. Selain itu, pembelajaran ini biasanya membutuhkan waktu lebih lama karena banyak aspek yang harus dipadukan dan dibahas. Dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan saya tadi ialah bahwa pembelajaran IPS terpadu adalah model pembelajaran yang holistik, kontekstual, dan berpusat pada siswa. Tujuannya tidak hanya untuk memahami materi pelajaran, tetapi juga membentuk pribadi siswa yang kritis, memiliki kepedulian sosial, serta mampu menghadapi permasalahan nyata di masyarakat. Oleh karena itu, IPS terpadu sangat penting untuk diterapkan di sekolah sebagai salah satu upaya membangun generasi muda yang cerdas dan berkarakter. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.